Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 KMMI Universitas Jambi akan mempresentasikan tugas kami dengan tema manajemen SDM di perusahaan kelapa sawit PT Bahari Gembira Ria. Perkenalkan anggota kami dimulai dari Kak Ardian, Kak Cahaya, Kak Cindy, Kak Eka, Kak Heni, Kak Tintin, Kak Niko, Kak Nofrida, serta saya pribadi, Ramadhani. Untuk presentasi yang selanjutnya akan dimulai dari Kak Eka. Saya persilahkan. Sejarah perusahaan. Setiap perusahaan memiliki sejarah atau sepak terjangnya masing-masing, begitu pula dengan PT Bahari Gembira Ria. PT Bahari Gembira Ria sendiri berdiri sejak tahun 1988, dimuat dalam akte tanah dari pelepasan sektor kehutanan di bidang perkayuan menjadi sektor perkebunan. Tahun 1989, PT Bahari Gembira Ria mulai melakukan pembukaan lahan untuk penanganan kelapa sawit. Kegiatan perkebunan pada PT Bahari Gembira Ria berjalan secara optimal dimulai pada tahun 1993. Selain itu, PT Bahari Gembira Ria juga bergerak di bidang pabrik pengolahan kelapa sawit yang dimulai pada tahun 2005 dengan latar belakang perusahaan yang berstatus penanaman modal dalam negeri. PT Bahari Gembira Ria telah menjadi anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil tahun 2008 dan menjadi anggota Indonesia Sustainable Palm Oil System tahun 2016 dalam mendorong pertumbuhan dan pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan. Selanjutnya, visi dan misi. Visi perusahaan perkebunan ini akan menjadi pemimpin secara internasional dalam bisnis minyak sawit dengan produk dan jasa yang mempunyai nilai tambah paling tinggi, teknologi inovatif, dan karyawan yang sangat berkompeten. Dan misi perusahaan perkebunan ini adalah suatu produsen lokal terkemuka yang memanfaatkan produk kelapa sawit berkualitas yang dikembangkan di dalam proses agronomi dan manajemen sumber daya. Kemudian masuk kepada letak geografis perusahaan. Lokasi perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahannya secara administratif terletak di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dan di sini ada batas-batas areal unit pengelolaan PT Bahari Gembira Ria, yang mana di sebelah utara terdapat sungai terentang dan ladang masyarakat, di sebelah selatan ada Provinsi Sumatera Selatan, di sebelah timur ada Desa Petaling Jaya, Sungai Gelam, dan di sebelah barat ada Kota Jambi. Kemudian masuk kepada struktur organisasi perusahaan. Dalam struktur organisasi perusahaan ini, para pekerjanya dikelompokkan dalam bagan-bagan, dimulai dari jabatan yang tertinggi hingga sebagai karyawan biasa. Yang di PT Bahari Gembira Ria ini, struktur organisasi kebun intinya itu terdiri dari senior manager, asisten kepala, asisten divisi, kepala tata usaha atau KTU, dan satpam atau pegawai biasa. Dengan diurutkannya dari yang tertinggi sampai yang terendah, ini bertujuan untuk mencapai goals apa yang ditujukan oleh perusahaan PT Bahari Gembira Ria ini untuk mencapai targetnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan para pekerja-pekerja yang dikelompokkan ini sesuai dengan kriteria minat dan bakat mereka. Sumber daya manusia di PT Bahari Gembira Ria. Yang pertama itu adalah perencanaan. Perencanaan di sini adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian perencanaan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan itu adalah sebuah perkiraan dalam bentuk budget dan finansial yang dibutuhkan perusahaan dalam jangka waktu setahun. Kemudian ada rencana kerja bulanan. Rencana kerja bulanan itu adalah rencana kerja yang dibuat setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan tahunan dan budget yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Kemudian ada rencana kerja harian. Rencana kerja harian itu adalah rencana kerja yang dibuat setiap hari oleh sistem atau mandor yang dilakukan sesuai dengan keadaan di lapangan. Kemudian ada alur atau proses perencanaan yang dilakukan di PT Bahari Gembira Ria. Yang pertama adalah perencanaan penetapan status karyawan. Di sini terbagi menjadi 2. Ada karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Karyawan tetap itu adalah karyawan yang diangkat oleh
sesuai dengan surat pengangkatan dari pimpinan dan menerima upah setiap bulan sesuai dengan jabatannya. Kemudian ada karyawan tidak tetap. Karyawan tidak tetap itu adalah karyawan yang bekerja pada perusahaan dan besaran gajinya itu sesuai dengan target yang ditentukan, tercapai atau tidaknya, dan berapa hari mereka bekerja. Kemudian ada proses rekrutmen di PT Bahari Gembira Ria. Di sini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk para pelamar. Yang pertama adalah pendidikan, di mana di sini pendidikan itu minimal SMA untuk karyawan yang kantoran. Kemudian ada usia minimal 18 tahun yang telah sanggup dan mampu bekerja di kebun. Kemudian ada skill dan pengalaman kerja. Ini penting sekali untuk para pelamar karena skill ini akan disesuaikan dengan kebutuhan yang akan diterima oleh perusahaan. Kemudian ada etika atau attitude. Pengorganisasian merupakan suatu cara untuk mengatur pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Pada pengorganisasian di PT Bahari Gembira Ria terdapat 6 elemen di dalamnya. Yang pertama ada man atau manusia. Unsur manajemen yang paling vital adalah sumber daya manusia. Mereka membuat perencanaan dan mereka pula melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Pelaksana operasional pada PT Bahari Gembira Ria terdiri atas senior manajer kebun atau pabrik, senior asisten, asisten divisi, KASI atau KTU, mandor 1, krani divisi, mandor panen, dan krani panen yang memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing. Ini adalah tabel kegiatan tenaga kerja dan jumlah karyawan harian tetap pada PT Bahari Gembira Ria. Kemudian yang kedua ada keuangan atau money. Di PT Bahari Gembira Ria ini, pekerja harian tetap dan pekerja bulanan diberi upah berupa uang yang ditetapkan sesuai dengan UMP Provinsi Jambi, yaitu Rp2.630.162 dan disesuaikan dengan jabatan dan golongan dari pekerja ditambah dengan penambahan upah lembur atau premi untuk pekerja yang berprestasi. Lalu yang ketiga ada materials atau bahan peralatan. Peralatan yang digunakan untuk menunjang suatu kegiatan yang dilakukan oleh pekerja di kebun menggunakan berbagai peralatan untuk kegiatan, mengangkut TBS ke truk atau peralatan untuk panen. Oke, selain 3 elemen tadi, teman-teman, ada juga 3 elemen lainnya yang saling melengkapi dan berkesinambungan dalam pengorganisasian di PT Bahari Gembira Ria. 3 di antaranya ada mesin, metode, serta dalam subbab manajemen sumber daya manusia di PT Bahari Gembira Ria, yaitu mengenai dengan pelaksanaan atau actuating. Menurut Rahman pada tahun 2011 mengatakan bahwa pelaksanaan merupakan suatu proses untuk menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif sesuai dengan perencanaan yang ada. Nah, dari definisi di atas dapat dilihat bahwa dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan atau actuating ini merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Adapun tahapan-tahapan pemeliharaan kelapa sawit di PT Bahari Gembira Ria ini meliputi pemanenan, pelunasan, pengendalian gulma, serta pengendalian hama dan penyakit. Pada pembahasan pelaksanaan atau actuating ini, ada 2 poin penting yang harus dibahas. Yang pertama, yaitu mengenai dengan kompensasi di PT Bahari Gembira Ria. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kompensasi merupakan pemberian balas jasa oleh perusahaan kepada karyawannya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa uang maupun barang, yang bertujuan untuk mendorong dan memotivasi karyawannya. Nah, adapun kompensasi yang diberikan PT Bahari Gembira Ria kepada karyawannya, yaitu diantaranya dari segi ekonomi, fasilitas, cuti, tunjangan tetap, upah lembur dan premi upah lembur, penghargaan atau reward, waktu dan hari kerja, dan pengupahan. Kegiatan rekrutmen internal karyawan di PT Bahari Gembira Ria ini meliputi beberapa kegiatan. Di antaranya yaitu yang pertama adalah mutasi. Mutasi ini merupakan perpindahan kerja karyawan, baik itu perpindahan kerja di satu perusahaan itu sendiri maupun pada perusahaan yang berbeda, namun masih dalam lingkup satu grup. Kemudian yang kedua yaitu promosi. Promosi merupakan penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas dasar kinerja yang dilakukan oleh karyawan tersebut dengan cara baik itu penaikan jabatan karyawan, peningkatan golongan atau grade. 4.
pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah sebagai suatu proses kegiatan pimpinan yang sistematis untuk membandingkan atau memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi telah terlaksana dengan baik sesuai dengan standar, rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan guna pemanfaatan manusia dan sumber daya lain yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan atau sesuai dengan standar operasional kerja atau SOP. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia secara umum adalah sebuah upaya perusahaan untuk mengatur sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia inilah yang nantinya akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Segala hal yang terjadi pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, bahkan semua tenaga kerja yang berhubungan dengan pekerjaan menjadi perhatian perusahaan. Sehingga manajemen SDM merupakan salah satu fungsi dalam perusahaan yang fokus pada kegiatan rekrutmen dan pengolahan serta pengarahan SDM yang bekerja. Tidak hanya itu, manajemen SDM juga bertanggung jawab untuk memastikan karyawan bekerja maksimal dengan memberikan pemberdayaan karyawan. Adapun pada PT Bahari Gembiraria, manajemen sumber daya manusia mengamati tentang pelaksanaan manajemen dan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Diharapkan teman-teman semua memperhatikan dan ilmu yang disampaikan bermanfaat. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Tanggapan maupun tambahan kami terima dengan senang hati. Oleh karenanya, terima kasih. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.